Jumpa lagi dengan saya Mami Aisyah dalam acara kesayangan kita, Tantangan Hidup 4.0 ya. Tetap di acara BBMM yang artinya Bro bertanya, Mami menjawab. iya, siap ditanya dan siap menjawab. Oke. Pertanyaannya simpel nih. Oke. Mengenai waktu. Iya. Waktu itu adalah pusaka atau petaka? Waktu adalah pusaka atau petaka. Bisa dua-duanya. Gimana dong? Coba. Nah, ya jadi gini, Bro Elbers. Sejak kita lahir, ya, terus kita tumbuh besar, ya, berkembang, itu membutuhkan waktu, ya, sampai kita juga sekolah, ya, terus kita menjadi sukses. Udah sukses kita terkenal tuh, yang buka toko terkenal, mungkin nggak perlu cek toko sebelah, beli aja di sini gitu kan ya. Nah itu yang dagang, banyak cabang ya. Iya. Terus ya jadi direktur, wah, dokter laris, itu semua membutuhkan waktu. Nah ketika kita menikmati waktu seperti itu, itulah waktu yang kita namakan pusaka. Betul? Betul. Setuju. Nah, kalau yang petaka, ya, kebanyakan yang tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, ya. Jadi seiring waktu berjalan, seiring kita tumbuh besar, ya, kita mungkin bisa salah bergaul sehingga kita banyak melakukan hal-hal yang tidak baik, menyakiti hati orang lain. Nanti udah kebiasaan tuh habit. Ketika kita berumah tangga pun nyakiti pasangan kita, ya. Nah banyak lagi. Nah kalau sudah seperti itu, itulah waktu yang dinamakan petaka. Ya, yang ngerasain sakit kan dia, berarti dia dong yang merasakan petaka. Iya. Insya Allah, ketika kita melakukan kekerasan terhadap orang lain, sebenarnya waktu itu adalah petaka buat kita sendiri. Seperti itu. Jadi waktu bisa jadi pusaka, bisa jadi petaka, tergantung kita pakainya. Karena himpunan waktu yang tadi ya. Iya, begitu Bro Elbas. Walaupun ujung-ujungnya nih ya hancur jadi debu. Waduh, itu ada lagunya ya. Iya. Bagai butiran debu. Dua-duanya juga sama, hancur jadi debu. Tapi pilih mana? Mau pusaka atau petaka? Pilihan ada di tangan Anda Masing-masing ya. Iya. Oke. Nah, selanjutnya nih Mi, kalau begitu berarti waktu itu berdasarkan tadi pemaparan Mami bisa menjadi pusaka atau bisa menjadi petaka. Artinya waktu itu bagaikan pisau dong ya. Karena kalau pisau misal digunakan oleh chef, ya kan, dia bisa memasak masakan dengan hidangan yang lezat dan bisa bermanfaat bagi banyak orang, dinikmati oleh banyak orang, disukai, dicintai. Dan kalau pisau itu misalnya dipakai oleh orang yang salah untuk hal yang menyakiti orang lain, berarti bisa membuat orang lain tersakiti. Bener nggak, Mi? 100 untuk Bro Elbas sebenarnya ya. Jadi banyak sekali orang yang bilang bahwa waktu itu seperti dua mata pisau gitu kan. Oke, bener. Kalau buat saya nih ya, tadi kan Bro Elbas kan chef tuh ya. Iya. Potong daging, lezat-lezat. Iya. Ibu-ibu nih kalau nggak ada pisau juga susah. Ya, bisa potong buah, potong sayur, ya bisa jadi makanan yang enak diolah kan. Seperti itu juga kalau kita bisa pakainya. Tapi kalau dipakai buat ke anak-anak nih, belajar nggak? Nah, terus ada itu, ya. Saya lihat beberapa tayangan seperti itu, ya.
Nah di daerah-daerah ada yang mungkin sekarang emang orang tua harus mengajar ya sampai anaknya itu nggak sadar tuh, itu petaka tuh. Ya, nah jadi seperti itu kira-kira Bro Elbas. Nah jadi kalau bisa kita berusaha untuk selalu menggunakan waktu itu menjadi pusaka buat kita. Ada caranya Bro Elbas. Gimana dong gitu? Kita happy aja, ngapa sih? Ya, ini kita bisa, tadi kita berikan pisau ya. Iya. Kita potong buah nih sambil hati kita gembira ya. Nah, terus kita potong sayur juga dengan perasaan gembira, pasti hasil masakannya juga enak gitu. Kita happy aja gitu menggunakan waktu ini ya. Jadi kalau kita happy, pikiran kita happy, semua organ di dalam tubuh kita ini menjadi sebuah harmoni yang sangat indah. Mereka bekerja dengan baik, ya jantungnya, ya ginjalnya, darahnya nggak naik-naik. Ya semua syaraf-syaraf semua itu bekerja menjadi sebuah harmoni yang sangat indah. Itu karena apa? Karena kita happy. Nah itulah waktu bisa menjadi pusaka buat kita. Jadi kita kalau happy kita sehat ya. Tapi kalau kita menggunakan waktu kita menjadi petaka, muka kita juga begini, beda kalau saya lihat. Iya beda dong. Iya beda kan, beda. rasa ya. Nah seperti itu Bro Elbas. Jadi pandai-pandailah menggunakan waktu. Dan pintar-pintarlah kita menjadikan waktu ini menjadi pusaka yang abadi. Asik. Gitu. Nah, selanjutnya nih Mi ya, berarti kan yang saya tangkap waktu itu bisa kejam bagi seseorang. Contoh nih, misalnya kita lagi ujian, waduh, tinggal 5 menit lagi nih, udah harus dikumpul. Berarti kan maksudnya masih banyak nih pertanyaan yang belum kita jawab, tapi waktunya sudah sempit, udah mau habis. Waduh, kejam nih waktu, bisa membuat nilai ujian kita jadi jelek. Berarti waktu itu kejam. Bisa juga waktu itu paling disukai dan dicintai banyak orang. Contoh kayak kita lagi liburan, kita kan pasti pengen waktunya panjang. Kalau bisa jangan berakhir deh. Iya. Ya, benar nggak Mi? Selanjutnya menurut Mami, bagaimana lagi cara-cara agar dalam kehidupan kita ini kita bisa memanfaatkan waktu menjadi lebih optimal sebagai pusaka? Nah, ya dulu saya pernah jadi pengusaha ya, gini-gini juga ya, di dagang nih. Apalagi sekarang ya persaingan di mana-mana terjadi ya. Tapi kita mesti sadar nih, kalau kayak saya dagang, nggak ada kompetitor, kita nggak ada daya juang gitu loh. Tapi kita harus menyadari bahwa bersaing itu harus sehat, secara sehat ya. Menggunakan waktu ini ya bersaing sehat lah gitu ya. Jangan bersaing iri. Nanti yang sebelah udah panglaris, kita belum, kita ciut hatinya. Ya nggak usah gitulah. Ingat aja tuh rumusnya ya. Pustaka sama petaka ya, 2P ya. 2P ya. Nah, kayak seperti itu. Jadi enjoy aja gitu ya. Tadi kan Bro Elbas sudah bilang ya bahwa hal terkejam di dunia ini adalah waktu juga. Iya. Bisa kejam waktu sama kita. Tapi hal terindah di dalam dunia ini juga waktu juga. Ya kan? Tergantung lagi kita pakainya. Ya, nah jadi seperti tadi, apapun profesi kita, ya kita enjoy, ya bikin kita happy. Yang dagang ya happy lah, ya walaupun dagangannya sama dengan sebelah kita, ya rezeki kan nggak ketukar katanya begitu ya. Nah kalau kita memang profesinya sama, ya kebetulan kita teman sekolah bareng-bareng, jurusannya sama, terus sama-sama jadi manajer, bilang ya gitu ya. Cuman perusahaannya aja beda, misalnya. Ya akur-akur lah, gitu ya, happy seperti itu. Jadi ingat, waktu itu bisa jadi kejam,
bisa jadi juga hal yang indah, tergantung kita pakainya lagi. Baik. Nah, seperti itu. Ya. Jadi memang membicarakan masalah waktu ini nggak habis-habis, ya, banyak sekali, dan waktu itu adalah sesuatu yang benar, ya, tidak tidak bergeser di 3 dimensi waktu. Tetap waktu itu harus ada. Yang lalu juga ada waktu, saat ini juga kita butuh waktu, ke depan juga kita butuh waktu. Sama Gitu. semua ya, 24 jam. Sama 24 jam, nggak bisa lebih. Kita minum dulu ya. Yuk, minum dulu yuk. Yuk. Jangan lupa kalau lagi kongko-kongko di rumah, Cemilannya minum teh, camilannya mochi, yang artinya modal cinta. jadi kalau malam minggu beli mochi, Beli mochi. sebagai modal. Modal cinta. Ya, Bro Elbas, kalau kita mau selalu waktu yang kita punya yang terbatas ini selalu menjadi pusaka, ya, gampang nih, ada rumusnya, Bro Elbas. Apa itu? Nah, langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang baik, sehingga kita bertemu dengan orang-orang yang baik. Kalau kita ketemu orang yang baik, berarti kita melakukan hal-hal yang baik. Iya. Kalau kita melakukan hal yang baik, berbuahnya kebaikan. Seperti itu, gampang, iya kan? Nah, seandainya kita harus menoleh ke belakang pun, ya, itu ada kehangatan di sana. Duh, kita ke belakang tuh menoleh waktu yang udah berlalu. Iya. Ya, ada kehangatan, ada memori indah, ya kan? Iya. Misalnya Bro Elbas ke belakang nih, ingat dong, Iya. waktu menyatakan cinta, ya, dengan sangat indah, ya, gitu. Kalau misalnya kita menoleh ke belakang, ingat waktu kita menyakiti pasangan kita, itu petaka jadinya, ya. Nah, jadi berusahalah untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita ingat masa lalu pun, itu adalah masa lalu yang sangat indah. Seperti itu, Bro Elbas. Oke. Ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi kita udah di penghujung acara nih, Bro Elbas. Bro Elbas kayaknya masih terkenang-kenang nih ketika saya bilang tadi menoleh ke belakang menyatakan cinta. Jangan udah ada rahasia. Aduh. Gak apa-apa deh. Sweet 17-nya udah lewat. Gak apa-apa. Jadi kita tutup aja tayangan ini, ya, dengan pesan-pesan, ya. Selain yang pesan mochi mungkin. Modal cinta. Ingat ya. Ya, nah, jadi tidak ada kata terlambat, ya, untuk kita memperbaiki kesalahan, karena kita memang masih ada waktu, walaupun kita tahu, ya, waktu itu bukan sepenuhnya buat kita semua, ya, tapi masih bisa ada kesempatan untuk kita berubah, mengubah waktu yang dulunya petaka menjadi waktu pusaka buat kita. Iya. Baik. Seperti itu, Bro Elbas. Oke.